semangat kita semua. Oke, kita persilakan Pak King. Oke, ya terima kasih Pak Rusdi. Silakan, wow, Pak. Semangat pagi ya teman-teman semua dimanapun Anda berada ya, semangat pagi semuanya. Oke, luar biasa sekali malam ini. Mantap ya. Runner mana suaranya ya? Runner. Oke, pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya sharing sedikit ya ke teman-teman mengenai sebuah angka yang sudah mengubah hidup saya ya. Dari angka hanya 700.000 ya, atau 199 ringgit, yang sudah merubah hidup saya 180 derajat ya teman-teman ya. Dan ini sangat luar biasa sekali teman-teman, dari mungkin kondisi minus ya, dari yang minus gak karu-karuan, sekarang ya Tuhan alhamdulillah sudah dapat ya, lumayan lah, sudah ada tabungan sekarang. Saya akan nge-share sedikit awal perjalanan saya bertemu dengan Pinggo ini teman-teman. Jadi saya dikenalkan Pinggo ini oleh inviter saya ya Bro Didi ya. Waktu itu saya sempat ketemu Bro Ari ya. Saya sempat pertama kali Bro Ari yang presentasi ke saya. Lalu Bro Didi, terus itu di bulan Desember ya tahun lalu. Nah waktu itu saya ditawarkan bisnis hanya modal 700.000 tapi bisa apa? Bikin sukses ya. Bisa menampung semua impian kita. Nah pada saat itu saya tidak percaya, saya tidak yakin. Dan saya yakin juga teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini sama seperti saya ya, tidak percaya dengan angka itu ya, angka 700.000 tapi bisa bikin sukses ya. Saya yakin banget. Nah, saya sama waktu itu bulan 12 saya hanya sekedar join saja karena ya udahlah membantu teman gitu kan. Join, saya udah jalanin, saya sibuk dengan pekerjaan saya ya. Saya kerja dengan orang Cungpo ya. Bos saya orang Cungpo. Nah, pada saat bulan Januari saya bertemu ya. Saya bertemu secara tidak sengaja dengan, jadi teman bos saya itu lagi di Indonesia ya, lagi di Jakarta. Bos saya minta tolong, King, lu temenin mereka pengen lihat Monas, ngomongnya gitu kan. Oke siap bos, saya temenin gitu kan, tapi bos saya pesenin, kalau mereka tanya lu kerja apa, lu tolong jangan ngomong lu kerja sama gue, pesennya itu ya. Oke siap, gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya saya temenin gitu. Sambil saya temenin, ternyata muncul pertanyaan itu ya, bro, lu kerja apa? Kurang lebih tanya gitu ya, lu kerja apa ya? Saya belum menyiapkan jawaban waktu itu teman-temannya, saya belum menyiapkan jawaban. Dan di tengah panik ya, bukan panik juga sih ya, saya sambil mikir, saya kepikiran Pinggo ya teman-teman ya, saya kepikiran Pinggo. Oh iya, saya kenapa gak cerita Pinggo aja? Nah, itulah pertama kali saya prospek Pinggo ya. Saya prospek pertama saya Pinggo itu adalah orang Cina. Saya prospek, saya ceritain, saya baru jalanin sebuah platform e-commerce dengan sistem afiliasi marketing ya. Saya sambil cerita dengan semangat, lalu dipotong sama orang Cina itu. Bro, itu Alibaba, dia ngomong gitu. Itu Alibaba. Saya ngomong, saya gak cerita Alibaba, saya cerita Pinggo gitu kan. Sambil berulang-ulang, akhirnya orang Cina itu ngomong, bro, lu diem bro. Sistem yang Anda barusan cerita itu adalah sistemnya Alibaba. Dia ngomong gitu. Nah disitulah saya makin bingung ya, saya, masa sih gitu kan. Saya percaya gak percaya gitu, saya tanya balik. Apakah Alibaba besar sebesar hari ini menggunakan sistem yang sama? Dia bilang iya, gitu kan. Dia bilang iya. Terus saya makin bingung gitu kan, masa sih gitu kan. Terus dia ngomong lagi, bro, lu dengerin gua. Kalau memang sistem afiliasi baru berjalan di negara kamu, lu udah ketemu jalan lu harus seriusin. Lu bakal dapat uang gede banget di situ. Lu bakal sukses deh. Lu harus seriusin banget, benar-benar fokus banget di sini. Terus saya makin bingung lah gitu kan, masa sih gitu kan? Apakah iya gitu kan? Karena saya berpikir Pinggo itu ala MLM, ya. Pada saat bulan Desember saya berpikir Pinggo adalah MLM. Karena kalau Pinggo adalah MLM itu gak masuk hitungan saya gitu.
Ya saya ini orang MLM lama, saya sudah 6 tahunan di MLM, nggak masuk gitu 700.000 mau pakai sistem apa gitu kan? Ya, dia mau pairing berapa kali kalau binari ya, nggak make sense. Terus akhirnya dia ngomong lagi, bro, lu dengerin gua, yang namanya sistem afiliasi itu sudah lama berjalan di negara saya, dan gara-gara sistem afiliasi itu banyak sekali orang sukses ya. Banyak sekali orang yang sukses menggunakan sistem afiliasi itu. Nah, disitulah saya connect sekali ya, Nah, saya langsung dapat benang merah bahwa Fingo ini adalah sistem afiliasi ya, bukan MLM. Nah, yang namanya sistem afiliasi adalah sesuatu yang baru di Indonesia. Saya belum pernah dengar. Itu sistem apaan gitu kan? Apa bedanya dengan MLM gitu? Bagaimana cara bekerja sistem afiliasi ini? Nah, disitulah saya benar-benar ngeklik sekali. Ini adalah sesuatu yang baru. Saya harus mengosongkan gelas. Saya harus cari tahu ini apaan. Ya, jadi teman-teman juga harus ya, kalau masih belum paham itu harus dicari tahu. Bagaimana cara kerja sistem afiliasi ini? Bagaimana cara dia dapat duitnya? Nah, setelah saya nganterin mereka pulang, saya malamnya gak bisa tidur. Saya berpikir keras. Bagaimana cara 700.000 bisa mengubah hidup, ya, bisa membuat sukses, gitu kan? Saya berpikir lumayan keras ya teman-teman ya, keras sekali saya berpikir ya, sampai berasap otak saya ya, enggak berasap ya. Tapi ada sebuah pemikiran bodoh ya teman-teman ya. Saya berpikir bodoh sekali waktu itu. Saya hitung-hitungan simpel aja. Oke, yang namanya Fingo ini adalah e-commerce yang ada di Play Store, yang ada di App Store ya. Dimana kalau kita berbicara e-commerce, kita berbicara jutaan download ya teman-teman ya. Puluhan juta ya, bahkan ratusan juta download. Ya. Nah, di situ saya berpikir ya, di Januari saya ingat banget, itu downloader Fingo baru 50.000. Ya, baru 50.000 downloader. Nah, tadi informasi dari Mr. Lee, informasi dari Mr. Lee, Fingo saat ini sudah mencapai 500.000 teman-teman. Ya 500.000 kalau teman-teman tadi menyimak ya. Artinya sudah penambahan berapa kali lipat ya dari 50.000. Sudah 10 kali lipat dalam jangka waktu 4 bulanan saja berjalan. Ya ini percepatannya cepat sekali teman-teman. Nah saya waktu itu saya berpikir, kalau saja Fingo berhasil di Indonesia, ambil market share 10% aja ya, ambil kue 10% dari market Indonesia ya. Kalau kita cari data lagi, market share e-commerce di Indonesia itu mencapai 150 juta user ya, 150 juta pengguna. 10% downloader Fingo berarti 15 juta download ya. Saya minta sama Tuhan aja deh ya, 1%-nya aja ada di tim saya. Ya, 1% gak usah minta banyak-banyak. 1% dari 15 juta, itu berarti 150.000. Orang 150 ribu member ada berada di tim saya ya. Nanti teman-teman proyeksikan ya, kata saya di diri teman-teman ya. Kalau seandainya 150.000 itu ada di bawah teman-teman ya, kita ngomong gak usah semua berbelanja, kita potong lagi setengah ya. 75.000 orang aja berbelanja, kita pukul rata sebulan sekali beli baju ya. Satu piece baju kita dapat cashback-nya itu 1.000 perak aja gitu. Itu aja udah dapat cashback 75 juta ya teman-temannya. Nah disitulah saya berpikir Fingo ini pasti akan luar biasa sekali ya. Itu dengan hitungan minimal dapatnya 75 juta. Bagaimana ceritanya kalau kita memaksimalkan jaringan kita ya. Kita memaksimalkan lebih lagi jaringan kita, hasilnya pasti akan lebih dahsyat teman-teman ya. Nah saya mau cerita sedikit lagi. Baru sekitar seminggu yang lalu saya dimintain tolong oleh member saya, minta tolong prospek ke orang Cina lagi nih ceritanya. Ya jadi yang diprospek adalah guru les Mandarin anaknya gitu kan. Minta tolong saya prospek gitu kan. Akhirnya saya prospek dengan kemampuan bahasa Mandarin saya yang seadanya ya teman-teman ya. Saya nggak jago-jago banget sebenarnya. Nah dari guru Mandarin itu saya mendengarkan info ya.
Ini sistem sangat bagus dia bilang, dan di China ini sangat banyak sekali dia bilang gitu. Sangat banyak sekali sistem afiliasi ini, dan dia ngomong kalau sistem ini berjalan di China sudah tidak ada kesempatan lagi. Ngomongnya seperti itu ya, Mei Yu Qi Hui, bahasanya seperti itu ya. Tidak ada kesempatan lagi, karena apa? Sudah banjir, dan itu persaingan mereka sudah sangat, di China itu persaingannya sudah ngeri sekali ya. Kalau teman-teman yang pernah ke China, teman-teman lihat sendiri dari negara sana ya. Waduh, itu benar-benar mereka persaingannya luar biasa ya. Bahkan kesempatan mereka untuk bangun bisnis baru itu sudah sangat minim ya. Maka dari itu kan banyak sekali ya orang Cungkok yang ke Indonesia ya investasi ya. Ya, teman-teman pasti tahu deh banyak sekali orang Cungkok yang ke sini investasi ya. Salah satunya adalah bos saya sendiri ya. Ya di China yang memang sudah sedikit kesempatannya. Kesempatan yang banyak ada di mana? Di negara kita teman-teman. Di Indonesia, dan bahkan dari guru les Mandarin itu dia ngomong yang masih banyak kesempatan itu adalah negara seperti Indonesia yang lagi berkembang, seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja. Dia ngomong itu semua, tepatnya di ASEAN ya, di Malaysia dan Singapura. Semua negara di sini adalah kesempatan. Jadi opportunity ada di sini sekarang teman-teman, ada di kita. Nah sekarang opportunity Fingo ada di hadapan teman-teman. Sekarang ada di hadapan teman-teman. Sekarang tinggal dari teman-teman mau jalanin atau enggak. Sudah dapat informasi eksklusif ya. Fingo belum launching. Ini eksklusif. Nanti setelah launching ini pasti akan booming ya teman-temannya. Pasti akan gila-gilaan boomingnya. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang baru. Di mana hanya modal 700.000 bisa menghasilkan duit income yang repetisi ya. Repeatable itu repetisi terus kita dapat berulang-ulang sampai seumur hidup kita. Masa sih kita gak mau? Kan lucu ya gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan pada malam hari ini dan testimoni saya bisa menjadi bahan inspirasi untuk teman-teman juga ya. Pokoknya teman-teman semangat semuanya, terus berjuang, jangan menyerah teman-teman ya. Jangan menyerah. Apapun itu, kita ini adalah pioneer ya. Pioneer itu kita pasti ada kesulitan ya. Dan Fingo sekarang sudah viral. Sudah viral di mana-mana ya. Perusahaan yang lagi viral, yang lagi naik daun, itu pastilah banyak sekali kiri kanan yang ngomongin yang negatif ya. Yang di internet banyak sekali yang ngomongin ya, informasi negatif. Satu lagi yang saya ingatkan ya. Kalau teman-teman search Fingo di Google, berapa banyak informasi positif yang akan teman-teman temukan? Itu banyak ya, testimoni itu ribuan ya. Teman-teman ke YouTube cari testimoninya itu banyak sekali. Kenapa teman-teman sampai down hanya gara-gara satu informasi negatif? Yang which is itu tidak jelas sumbernya. Tidak jelas sumbernya. Penulisnya siapa juga kita tidak tahu. Ya, apakah tulisan dia bisa dipertanggungjawabkan? Sedangkan kita Mr. Lee nongol, semuanya kita nongol di hadapan publik. Semuanya nongol, kita bisa mempertanggungjawabkan. Ada Mr. Lee, ya. Kita yakin dengan apa yang kita dapat ya. Sekarang sudah eranya informasi, ya. Google semuanya ada, tinggal teman-teman bisa mengkaji. Mau mengikuti yang positif, yang 99 positif, atau yang 1% negatif, itu keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Oke, sekian testimoni dari saya, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Terima kasih, saya akan balikkan ke MC kita. Thank you. Oke, terima kasih Pak King. Sungguh memberikan inspirasi ke kita semua ya, pengalamannya itu sangat luar biasa ya, super dahsyat kalau kata Pak Ari Fingo Indonesia. Memang kalau kita ikutin perjuangan dari awal sampai sekarang ini memang sangat luar biasa ya, Pak King ini ya. Kami sebagai teman-teman Pak King, teman-teman dekat, tentu kami sangat tahu ya sepak terjangnya di Fingo ini, dan hasilnya itu sungguh-sungguh luar biasa. Oke. Kita isi lagi ya kesempatan ini ya. Mungkin ada Bu Lina ya yang mau berikan testimoninya ya. Semoga bisa juga mewakili menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ke teman-teman kita sebelumnya ini ya.
Mungkin Bu Lina bisa kita persilakan, Bu Lina. Ya, Bu Lina masih online ya. Kita persilakan ya Bu Lina untuk berikan testimoninya. Oke, kalau Bu Lina ready boleh dikasih tanda ya, atau langsung aja say hello atau seperti apa gitu ya. Oke, sambil menunggu mungkin Pak King ya, kita kasih kesempatan ya ke satu audiens kita ya, mungkin ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban segar di sini. Pak King masih di apa? Pak King, monitor Pak King? Ya masih. Masih ya. Oke. Sekarang kita undang ya Bu atau Pak Eda Hafik ya. Ini oke, kita persilakan ya. Saya open mic-nya. Oke, Bu Eda atau Pak Eda ya? Apakah ready untuk sampaikan pertanyaannya? Dipersilakan. Oke, udah saya unmute itu mic-nya. Oke, mungkin belum siap ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin Pak Daniel siap Pak? Pak Daniel Sombu Lumbantoruan. Oke Pak. Oke Siap. Pak. Ya, kita persilakan Pak. Saya open mic-nya ya. Oke, silakan Pak. Oke, silakan Pak. Thank you Bapak-bapak dan host. Pak, sebelumnya perkenalkan diri Pak ya. Nama, kota gitu ya Pak ya. Nama saya Daniel Sombu Lumbantoruan. Saya PS beberapa hari yang lalu. Saya tinggal di Tangerang, Indonesia ya. Saya sikat saja sih Pak, bertanyanya nggak panjang lebar. Dan pertanyaan saya begini. Yang pertama, tadi udah di-sharing sedikit, cuman kurang klik menurut saya. Mungkin yang lain juga mungkin kurang klik kali ya. Kalau kita sudah jadi PS, oke, dan kita sudah 8 PS yang kita invite, oke, atau 9 lah PS kita invite, untuk masuk satu lagi jadi AM, terus yang PS kita tiba-tiba duluanin kita kan jadi AM, nah otomatis berarti kita jadi kurang 2 nih, jadi kurang 2 PS, ya kan? Oke, kan harus mengejar tadi kan supaya AM. Karena AM nggak mungkin turun jadi PS, kan begitu ya? AT nggak mungkin turun jadi AM. Pertanyaan saya yang pertama, apakah fee-nya itu setelah dia menduluani kita menjadi AM akan otomatis terpotong juga? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita kan nggak tahu nih siapa aja nih yang kita invite jadi PS, bahkan PS kita yang invite shopper-shopper yang lain, otomatis kan fee-nya otomatis kan masuk secara otomatis. Cuma kan nggak bisa kita tracking nih, karena hanya kita bisa lihat update rekeningnya, update saldonya. Bagaimana caranya untuk mengetahui tracking semua yang menggunakan kode kita, bahkan PS kita yang di bawah-bawah semua? Thank you. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Pertanyaannya mungkin sudah bisa kita pahami ya. Oke, Pak King, mungkin bisa kasih pencerahan untuk kita semua, Pak King. Silakan. Oke, siap Pak Rusdi. Oke, pertanyaan pertama, jikalau kita menyalip tadi menyalip ya menjadi AM ya, apakah cashback-nya itu turun ya tadi ya, seperti itu ya pertanyaannya Pak ya. Cashback-nya itu turun ya. Nah itu kalau misalnya kejadian seperti itu ya, apapun itu yang terjadi, cashback kita akan tetap ya sesuai dengan rule marketing plan-nya Pak ya. Jadi itu sesuai dengan rule, misalnya rekrut PS dapat 50 ringgit, AM rekrut PS dapat 100 ringgit. Jadi sesuai dengan rule saja Pak ya, jadi tidak ada perubahan apa-apa ya, tidak ada perubahan apa-apa. Terus yang kedua, apakah kita bisa nge-track jaringan kita ya, kurang lebih seperti itu.
Nah itu bisa Pak ya, itu bisa sampai bahkan ke kedalaman manapun juga kita bisa ngecek semuanya, semuanya ya. Jadi itu semua ada di ngeceknya di mana? Itu ada di aplikasi ya Pak ya. Bapak tinggal klik di bagian prepare yang tengah bawah, itu nanti di sana ada My Team ya. Di situ ada jelas sekali. Tinggal diklik aja angka-angka yang ada itu di My Team itu, nanti detail semuanya ya. Shopper Bapak sudah ada berapa orang, PS sudah berapa orang, AM sudah ada berapa orang, dan AT sudah ada berapa orang. Ya, jadi itu semuanya jelas Pak. Mudah-mudahan jelas ya informasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak King. Ya, sudah dimengerti ya pertanyaan jawaban dari Pak King tadi ya. Mungkin ini kita sambil menunggu Pak Amir, kita kasih kesempatan nih kepada Pak Bintang Pardosia. Ini saya yakin